Langkah kakinya mantap menjejak trotoar yang retak di sana-sini saat ia tiba di depan gerbang raksasa kantor Samsat Jakarta Pusat. Di tangan kanannya, Tutik Lestari menjinjing tas peralatan servis yang berat dan menggembung, penuh dengan segala rupa perkakas, dari obeng berbagai ukuran, selang freon yang melingkar seperti ular, botol-botol cairan pembersih, hingga alat ukur suhu digital yang presisi. Matanya menyipit, menatap bangunan tinggi bercat abu-abu kebiruan yang menjulang angkuh di bawah langit Jakarta yang pucat. Pelang besar bertuliskan, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, memantulkan sinar matahari siang yang terasa seperti jarum-jarum panas menusuk kulit. Bagi banyak orang, memasuki tempat seperti ini mungkin akan memunculkan rasa canggung, segan, atau bahkan takut. Aura birokrasi yang kaku dan dingin seolah terpancar dari dinding-dindingnya. Tapi tidak bagi Tutik. Baginya, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Dimanapun tempatnya, entah itu di apartemen mewah di Sudirman atau di kantor pemerintahan yang penuh aturan, ia harus tetap profesional. Ia harus berani. Saat ia melangkah melewati halaman depan yang luas dan beraspal, udara terasa kering dan menyesakan, campuran antara panas matahari dan asap knalpot dari Jalan Raya Gatot Subroto yang tak pernah tidur. Pohon-pohon angsana kecil yang ditanam di sisi-sisi halaman tidak cukup kuat untuk meredam sengatan terik. Beberapa kendaraan dinas berwarna gelap terparkir rapi di dekat pagar berduri, tampak berkilauan dan bersih, kontras dengan puluhan sepeda motor milik warga yang berjejal di area parkir umum. Di sisi lain, di bawah tenda biru yang sudah agak kusam, masyarakat sudah tampak berbaris dalam antrean yang mengular. Tutik menatap sebentar ke arah antrean panjang itu. Orang-orang berdiri dengan wajah lelah dan basah oleh keringat. Sebagian duduk di kursi plastik yang disediakan, mengipas-ngipas diri dengan map dokumen. Sebagian lainnya mondar-mandir, mencari informasi dari petugas keamanan yang berjaga dengan wajah tak acuh. Wajah-wajah mereka adalah kanvas yang melukiskan dua perasaan yang bertentangan dalam waktu bersamaan, harapan agar urusan mereka cepat selesai, dan frustrasi karena sistem yang berjalan selambat siput. Tutik berjalan melewati mereka tanpa banyak bicara. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya. Mungkin karena tidak terbiasa melihat seorang perempuan muda, mengenakan kemeja kerja lapangan berwarna biru dongker dan celana kargo, sambil menggendong tas alat yang tampak berat di lingkungan seperti itu. Tapi Tutik tak peduli. Ia sudah terlalu sering menghadapi pandangan seperti itu, tatapan yang mencampurkan rasa heran dan sedikit keraguan. Ia tahu keberadaannya di tempat ini bukan untuk dinilai, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan pun bisa bekerja dengan tangannya sendiri, mengandalkan keahliannya tanpa perlu bergantung pada siapapun. Ia terus berjalan hingga tiba di tangga masuk gedung utama. Di sana, ia disambut seorang petugas jaga yang setelah memeriksa surat tugasnya, menunjukkan ruang pelayanan dalam, tempat beberapa unit pendingin udara dilaporkan mati total. Saat pintu kaca tebal itu terbuka, suasana kantor yang riuh langsung menyergapnya. Dengung mesin antrean, percakapan warga yang saling berbisik, dan panggilan nomor dari loket pembayaran yang terdengar seperti mantra monoton. Ruangan itu terasa gerah dan pengap, dan benar saja, beberapa unit AC di langit-langit memang tidak bekerja. Hanya meniupkan angin panas. Tutik segera menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, lalu mempersiapkan peralatannya di lantai. Namun jauh di balik langkah mantap dan profesionalitasnya yang dingin, Tutik tidak tahu bahwa hari itu bukan sekadar soal memperbaiki AC. Hari itu, takdir telah menyiapkan sebuah panggung untuknya. Sebuah panggung di mana ia akan menghadapi sebuah ketidakadilan yang langsung menyentuh darah dan harga dirinya. Sebuah insiden yang akan mengguncang halaman kantor polisi ini di hadapan semua orang, dan mengubah seorang teknisi AC biasa menjadi simbol perlawanan yang tak terduga. Begitu memasuki ruang pelayanan utama kantor Samsat, Tutik langsung disambut oleh pemandangan yang padat dan penuh tekanan. Ruangan besar itu dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang,
dari pengemudi ojek online yang masih mengenakan jaket hijaunya hingga ibu-ibu rumah tangga yang membawa serta anak-anak mereka. Semuanya mengantre untuk satu tujuan, membayar pajak kendaraan mereka, sebuah ritual tahunan yang seringkali menguji kesabaran. Kursi-kursi antrean dari besi terisi penuh. Sebagian orang terpaksa berdiri, bersandar di dinding atau pilar, sambil menatap layar antrean digital yang angkanya bergerak dengan sangat lambat. Di sisi kanan, di balik meja-meja loket yang dibatasi kaca tebal, para petugas sibuk memanggil nomor antrean satu persatu. Nada bicara mereka cepat, kadang ketus, seolah terburu-buru oleh tumpukan berkas yang menggunung di hadapan mereka. Udara terasa pengap dan lembab, bukti nyata bahwa sistem pendingin udara di ruangan itu telah menyerah pada jumlah manusia yang memadatinya. Suara keluhan warga mulai terdengar bersahut-sahutan di antara hiruk-pikuk antrean yang tak berujung. Dari pagi di sini, nomor saya belum dipanggil juga, gerutu seorang bapak berkumis tebal kepada teman sebelahnya. Sistemnya online, tapi kerjanya offline, sahut yang lain dengan sinis. Namun di tengah kekacauan itu, Tutik tetap fokus. Ia tak terpengaruh oleh suasana ribut atau keluhan warga yang mulai kehilangan kesabaran. Baginya, kebisingan ini hanyalah latar belakang dari pekerjaannya. Ia membuka tas alatnya dengan gerakan yang teratur, meletakkan kunci-kunci dan obeng di atas selembar kain agar tidak mengotori lantai. Seorang petugas berseragam menunjuk ke arah unit AC yang menempel tinggi di dinding sudut ruangan, tepat di atas loket pembayaran. Tanpa banyak bicara, Tutik langsung mendirikan tangga aluminium lipatnya. Dengan gerakan yang cekatan dan penuh percaya diri, ia naik ke atas. Tangan-tangannya yang ramping namun kuat dengan cepat membuka panel penutup AC, memeriksa filter yang sudah hitam pekat oleh debu, dan mulai membersihkan komponen-komponen dalam menggunakan sikat dan cairan pembersih khusus. Setiap gerakannya menunjukkan pengalaman yang telah mengasah kemampuannya hingga ke tingkat profesional. Tutik tidak banyak bicara. Ia bukan tipe orang yang senang mencari perhatian atau berbaur saat bekerja. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan baik. Meskipun begitu, banyak mata yang kini melirik ke arahnya. Jarang sekali mereka melihat seorang perempuan melakukan pekerjaan teknis seperti itu di tengah lingkungan yang didominasi oleh pria dan warga berseragam. Tutik tetap tenang. Ia tahu keberadaannya seringkali membuat orang penasaran, bahkan terkadang diremehkan. Tapi itu tidak pernah mengubah pendiriannya. Ia hanya perlu melakukan satu hal, menyelesaikan pekerjaan dengan benar, tanpa merugikan siapapun. Dan itulah yang sedang ia lakukan. Di tengah bising suara printer dot matrix yang mencetak STNK, panggilan nomor antrean yang monoton, dan keluhan warga yang tak henti-hentinya, Tutik tetap khusyuk memutar baut, menyeka debu, dan mengganti filter AC yang sudah kotor parah. Tidak ada keluhan, tidak ada distraksi. Baginya, AC adalah sebuah sistem logis yang bisa diperbaiki jika komponennya benar. Berbeda dengan sistem sosial di sekitarnya yang terasa jauh lebih rumit dan seringkali tidak adil. Namun tanpa ia sadari, sistem yang bobrok itu sebentar lagi akan memperlihatkan wajah aslinya yang paling buruk. Dan Tutik, tanpa bisa mengelak, akan berada tepat di tengah badai yang tidak bisa ia diamkan. Di atas tangga kerjanya, Tutik tiba-tiba menghentikan gerak tangannya yang sedang mengencangkan baut. Sorot matanya kini tajam, menatap lurus ke arah sumber keributan yang semakin lama semakin keras, membelah kebisingan rutin di ruangan itu. Seorang pria tua sedang dibentak habis-habisan oleh seorang petugas polisi berbadan gempal dan berperut buncit. Polisi itu, yang kemudian diketahui bernama Bribka Dedi, berusia sekitar akhir 40-an, berteriak tanpa menahan volume suaranya. Gemanya yang serak menusuk telinga setiap orang di ruangan itu. Bayar lebih itu sudah prosedur. Jangan bikin susah, teriaknya lantang. Kepalan tangannya yang besar mendarat di atas meja loket,
menimbulkan suara gedebuk yang membuat beberapa warga terlonjak kaget. Warga lain mulai gelisah, saling melirik ke arah sumber keributan sambil berbisik-bisik pelan. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani mengangkat suara atau menatap langsung. Di ruangan ini, Dedi adalah raja kecil yang terbiasa mengintimidasi dan tak tersentuh. Tutik masih diam, tubuhnya tegak di atas tangga. Dari kejauhan, ia belum bisa melihat wajah pria tua itu dengan jelas. Fokusnya masih terpaku pada sikap beringas si polisi. Dia bukan sekedar marah, dia seperti meledak karena merasa otoritasnya diragukan, merasa harga dirinya sebagai aparat terusik oleh penolakan seorang warga sipil. Pria tua itu hanya berkata dengan nada yang tenang dan sedikit bergetar, "Saya tidak punya uang lebih, Pak." Di surat pemberitahuan pajaknya, nominalnya sudah jelas. Namun, jawaban jujur itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api amarah Dedi. Ia mendekatkan wajahnya yang memerah ke si kakek, lalu menggebrak meja sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Map-map dan tumpukan kertas di atas loket berhamburan berantakan. Beberapa warga yang berdiri di dekatnya spontan mundur, kaget dengan sikap brutal yang sama sekali tak pantas ditunjukkan oleh seorang aparat negara yang seharusnya mengayomi. Ketegangan di ruangan itu meningkat drastis saat Dedi mulai mendekati si kakek dan dengan kasar merampas lembaran bukti pembayaran dari tangannya. Ia meremas kertas itu menjadi bola kusut, lalu melemparkannya ke lantai yang kotor. "Kalau tidak mau kerjasama, angkat kaki dari sini, orang tua," hardiknya sambil menunjuk ke arah pintu keluar dengan dagunya. Pria tua itu tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar menahan amarah dan malu. Ia mencoba merunduk untuk mengambil kembali kertasnya yang tergeletak di lantai. Namun, Dedi dengan kasar mendorong bahunya, membuatnya terhuyung. Beberapa orang mulai bersuara pelan, "Sabar, Pak, sabar," tetapi suara mereka tenggelam dalam tekanan suasana yang mencekam. Yang terdengar jelas hanyalah suara otoritas yang menggila, satu arah, dan semena-mena. Tutik turun dari tangganya. Tatapannya kini lebih tajam dari sebelumnya. Langkahnya mantap, tanpa ragu, menuju arah keributan. Ia masih belum sepenuhnya memahami siapa pria tua itu, tapi batinnya mulai bergolak hebat. Bukan karena pekerjaannya terganggu, tapi karena ada sesuatu yang fundamental salah di sini. Karena ada seorang warga, seorang lansia, yang diperlakukan secara tidak manusiawi di depan matanya. Dan sebagai seorang pekerja keras yang hidup dari jerih payah sendiri, Tutik tahu betul rasanya ditekan, tahu betul sakitnya dianggap rendah dan tak berdaya. Ia belum bicara, tapi tubuhnya sudah mendekat. Ada amarah yang membara, menunggu waktu yang tepat untuk menyala. Dan keributan ini baru saja menyulut percikan pertamanya. Awalnya, Tutik hanya berniat mendekat untuk memastikan tidak ada kekerasan fisik yang lebih parah terjadi. Dia masih mencoba menahan diri, masih mencoba berpikir rasional, masih mengira ini hanyalah ulah biasa dari oknum polisi yang sedang kehilangan kendali emosi. Tapi saat jaraknya hanya tinggal beberapa langkah dari kerumunan kecil yang terbentuk di sekitar loket itu, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh dunianya seolah berhenti berputar. Langkahnya terhenti seketika. Wajah pria tua yang dibentak dan didorong itu kini terlihat jelas di hadapannya. Garis-garis kerutan di dahinya, sorot mata yang teduh namun kini dipenuhi kesedihan, serta peci beludru hitam lusuh yang sangat ia kenal. Jantung Tutik berdetak lebih cepat, memompa darah panas ke seluruh tubuhnya. Itu bukan orang asing. Itu bukan sekadar warga biasa yang sedang sial berurusan dengan aparat korup. Itu adalah kakeknya sendiri. Pak Harjo. Sosok yang membesarkannya sejak kecil dengan kasih sayang tanpa batas, yang mengajarinya tentang kerja keras tanpa keluhan. Seolah seluruh udara di ruangan itu tersedot habis, Tutik berdiri membeku sejenak. Tubuhnya kaku,
namun matanya yang tajam memandangi pemandangan menyakitkan di hadapannya. Ia melihat Dedi, dengan tangannya yang kasar dan gemuk, menarik kerah kemeja batik pudar milik kakeknya, mengguncang tubuh ringkih itu dengan kasar. Tangan tua kakeknya mencoba menepis, namun tenaganya tak sebanding. Tubuh renta itu nyaris terjungkal ke belakang jika tidak berpegangan pada pinggiran meja loket. Hati Tutik langsung teriris. Rasa marah, sedih, dan terhina yang luar biasa bercampur menjadi satu, meledak di dalam dadanya seperti gunung berapi. Bagaimana bisa? Di tempat yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan, justru kakeknya, orang paling jujur yang pernah ia kenal, diperlakukan seperti seorang penjahat. Hanya karena menolak membayar pungutan liar yang tidak sah. Ingatan masa kecil Tutik melintas cepat di benaknya. Kakeknya adalah orang yang selalu mengajarkannya tentang pentingnya kejujuran. Hidup itu harus lurus, enduk. Seperti tiang listrik. Biar dihantam badai, tetap berdiri tegak, begitu kata kakeknya suatu sore. Kakeknya tidak pernah menyentuh uang haram, tidak pernah mengajarkan jalan pintas, dan selalu menanamkan nilai bahwa harga diri adalah satu-satunya harta yang tak boleh dijual, bahkan untuk sesuap nasi. Kini, orang yang begitu dihormatinya itu sedang dipermalukan di depan umum oleh seorang polisi korup yang tak punya secuil pun rasa hormat. Mata Tutik mulai memerah, bukan karena air mata, tapi karena bara api yang siap menyala dan membakar segalanya. Tanpa ragu sedikit pun, Tutik melangkah maju. Ia menyibak barisan warga yang berdiri kebingungan, lalu berhenti tepat di antara Dedi dan kakeknya. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya, suaranya keluar, keras dan lantang. Lepaskan dia. Sekarang juga. Semua orang terkejut. Ruangan yang tadinya gaduh kini mendadak senyap, hanya menyisakan suara dengung AC yang lain. Dedi menghentikan gerakannya, menoleh dengan kening berkerut, dan menatap Tutik dengan pandangan bingung bercampur jengkel. Ia tak sadar, perempuan teknisi bertubuh kecil yang sejak tadi ia abaikan di atas tangga, kini berdiri menantangnya dengan sorot mata yang membara di hadapan puluhan pasang mata. Tapi Tutik tak gentar sedikit pun. Wajahnya tegas, tubuhnya siap siaga. Karena kini, ini bukan lagi soal pekerjaan memperbaiki AC. Ini soal darah. Ini soal kehormatan. Dan Tutik tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai keluarganya tanpa perlawanan. Tutik berdiri tegak di antara Dedi dan kakeknya. Tubuhnya yang ramping tampak seperti benteng pelindung bagi Pak Harjo. Napasnya tertahan, tapi kemarahannya sudah tak bisa dikurung lebih lama lagi. Seluruh rasa marah, rasa terluka karena melihat orang yang dicintainya terhina, dan harga diri yang diinjak-injak meledak bersamaan. Ia bukan lagi Tutik si teknisi AC yang hanya datang untuk bekerja. Ia adalah cucu dari seorang pria tua yang baru saja dilecehkan di depan umum. Suara Tutik menggema sekali lagi, lebih keras, lebih tajam, dan lebih lantang, menggetarkan seluruh isi ruangan. Kalau kau merasa berani, jangan tunjukkan kekuasaanmu pada orang tua. Hadapi aku. 1 lawan 1, di halaman kantor ini. Sekarang juga. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ruangan yang semula dipenuhi suara antrean dan keluhan kini terdiam total. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju pada satu sosok, Tutik. Dedi mematung sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Ia tak menyangka akan mendapat perlawanan sefrontal ini, apalagi dari seorang perempuan muda. Di matanya, Tutik hanyalah gangguan kecil, bukan sebuah ancaman. Tapi sorot mata Tutik yang menyala-nyala jelas bukan sorot mata orang yang bisa dianggap enteng. Di balik tubuh ramping itu, ada tekad baja yang tak tergoyahkan. Dedi mencoba menegakkan dadanya yang buncit, berusaha memulihkan wibawanya yang baru saja runtuh di hadapan publik.
Apa kau mau cari mati? Hah, bentaknya. Namun, suaranya terdengar sedikit goyah, kalah oleh ketegasan suara Tutik yang tanpa getar. Warga yang sedari tadi hanya diam dan menunduk kini mulai berani mengangkat kepala. Bisikan-bisikan dukungan mulai terdengar. Lawan, Mbak. Jangan mundur, sorak seorang pemuda dari barisan belakang. Yang lain ikut menyemangati dengan gumaman setuju. Ketegangan yang tadinya mencekam kini berubah menjadi kobaran semangat publik yang secara naluriah memihak pada kebenaran. Tutik tak gentar. Ia tahu apa yang ia lakukan sangat berisiko. Menantang aparat berseragam di markasnya sendiri adalah sebuah kegilaan. Tapi ia juga tahu, membiarkan kezaliman tumbuh subur tanpa perlawanan adalah sama dengan mendukungnya. Ia menatap Dedi dengan tajam, lalu menunjuk ke arah pintu keluar dengan dagunya. Kalau kau memang laki-laki, jangan sembunyi di balik seragammu. Kita selesaikan di luar. Tanpa kekuasaan, tanpa jabatan. Ucapannya tidak hanya menantang, tapi juga menyindir dengan telak. Wajah Dedi merah padam, bukan hanya karena emosi, tapi juga karena malu. Ia, seorang polisi yang biasa mengintimidasi warga, kini ditantang secara terbuka oleh seorang perempuan muda di hadapan masyarakat yang mulai bangkit dari ketakutan mereka. Dengan langkah mantap, Tutik berbalik, meraih tangan kakeknya dengan lembut dan menuntunnya menjauh dari loket. Lalu, ia berjalan keluar dari ruangan itu. Setiap langkahnya diikuti oleh sorotan mata puluhan warga yang mulai bangkit dari duduknya, seolah terhipnotis oleh keberanian yang mereka saksikan. Mereka penasaran dan ingin menyaksikan bagaimana akhir dari pertunjukan keberanian yang langka ini. Suasana kantor Samsat berubah total. Ruangan yang tadinya senyap karena takut, kini menjadi hidup oleh semangat perlawanan. Tutik berdiri di halaman kantor yang panas, menunggu. Dan satu persatu, warga pun keluar dari gedung, mengikutinya. Mereka tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ada seseorang yang berani berdiri untuk mereka. Dan di halaman kantor itu, sebuah pertarungan akan terjadi. Bukan sekedar adu fisik, tapi sebuah pertarungan simbolis antara keadilan dan kesewenang-wenangan. Keheningan yang sempat menyelimuti kantor Samsat pecah begitu Tutik melangkah keluar ruangan dengan penuh keyakinan. Tak seorang pun petugas yang berani menghentikannya, dan tak satu suara pun yang berani menertawakan keberaniannya. Yang ada hanyalah tatapan terkejut yang perlahan-lahan berubah menjadi kekaguman. Beberapa orang yang tadi duduk di ruang tunggu pun ikut berdiri, lalu melangkah mengikuti jejak Tutik menuju halaman depan kantor. Tidak butuh waktu lama, puluhan pasang kaki mulai bergerak menyusul keluar. Mereka seolah ditarik oleh sebuah magnet tak terlihat. Mereka tahu apa yang akan terjadi di luar sana bukan sekadar keributan biasa. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah sebuah titik balik. Titik di mana seseorang akhirnya berani berdiri untuk melawan arogansi yang sudah terlalu lama mereka biarkan dan mereka telan dalam diam. Di sepanjang lorong menuju pintu depan, suasana terasa sangat tegang. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan ringan. Yang terdengar hanyalah langkah kaki yang mantap dan suara jantung yang berdebar kencang karena ekspektasi. Beberapa petugas polisi lain di dalam kantor sempat tertegun, tak tahu harus mencegah atau membiarkan. Mereka tahu Dedi memang terkenal kasar dan sering bertindak semena-mena. Tapi mereka juga takut akan konsekuensi jika ikut campur dalam urusan seniornya. Maka, mereka hanya bisa menatap, membiarkan dua sosok, Tutik dan Dedi, berjalan keluar, membawa bara api yang siap menyala di hadapan publik. Ketegangan menjalar seperti arus listrik, menggetarkan ruangan itu tanpa suara. Begitu Tutik sampai di halaman, ia berdiri di tengah pelataran aspal yang luas, menunggu. Wajahnya tegas, penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Di belakangnya,
warga satu persatu mulai berjejer, secara alami membentuk setengah lingkaran, seolah menjadi penonton di sebuah arena gladiator modern. Mereka menyaksikan sebuah adegan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang perempuan biasa, seorang pekerja, menantang aparat negara secara langsung, tanpa rasa gentar. Udara siang terasa semakin panas, bukan hanya karena matahari yang tepat di atas kepala, tapi juga karena amarah dan antisipasi yang menggantung di udara. Semua mata kini tertuju hanya pada dua sosok. Tutik, yang berdiri dengan modal keberanian dan harga diri, dan Dedi, yang sebentar lagi akan keluar dengan modal kekuasaan dan ego yang sedang diuji habis-habisan. Tak lama kemudian, Dedi pun muncul dari balik pintu kaca. Wajahnya merah padam, dadanya membusung mencoba menunjukkan dominasi, langkahnya cepat dan berat. Mulutnya tak henti-hentinya melontarkan makian. Kau cari mati, ya? Mau jadi pahlawan kesiangan, kau? Teriaknya sambil menghampiri Tutik dengan langkah mengancam. Tapi kali ini, tak ada yang mundur. Tak ada yang menunduk. Semua orang yang membentuk lingkaran itu berdiri tegak, menyaksikan. Warga yang biasanya diam dan patuh kini berubah menjadi saksi sejarah kecil di halaman kantor polisi. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertarungan antara dua individu. Ini adalah benturan keras antara keberanian rakyat jelata dan kesewenang-wenangan aparat. Dan hari ini, keberanian itu memiliki nama, Tutik. Amarah telah membutakan akal sehat Dedi. Matanya melotot, napasnya memburu seperti banteng terluka, dan butiran keringat mengalir deras di wajahnya yang memerah. Ia tak tahan dicemooh. Apalagi ditantang di depan umum oleh seorang perempuan yang dianggapnya tak lebih dari seekor semut. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun lagi, tanpa aba-aba, Dedi melangkah cepat dan mengayunkan tinjunya yang terkepal langsung ke arah wajah Tutik. Suara hantaman tumpul terdengar jelas, membelah udara yang sudah panas oleh ketegangan. Buk! Kepala Tutik terlempar ke samping akibat pukulan keras itu. Darah segar langsung merembes dari sudut bibirnya yang pecah. Semua orang yang menyaksikan spontan berseru kaget. Sebagian menahan napas, tak percaya seorang polisi benar-benar berani memukul seorang perempuan di depan publik, di halaman kantornya sendiri. Namun, Tutik tidak tumbang. Tubuhnya memang terpental setengah langkah ke belakang, tapi kakinya tetap menancap kuat di aspal. Ia tetap berdiri tegak. Tangannya mengepal lebih erat, dan matanya menatap lurus ke depan, lebih tajam dan lebih dingin dari sebelumnya. Rasa sakit yang menyengat di wajahnya, dan rasa anyir darah yang terasa asin di lidahnya, seolah hanya menjadi bahan bakar baru bagi apinya. Ia menyeka bibirnya yang berdarah perlahan dengan punggung tangannya, lalu menatap Dedi dengan pandangan dingin yang menusuk. Dalam tatapan itu, tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah sebuah peringatan keras bahwa Dedi baru saja membuka pintu kejatuhannya sendiri. Ia boleh mengira bahwa kekuatan fisik bisa menundukkan suara kebenaran, tapi Tutik bukan tipe orang yang akan mundur hanya karena rasa sakit. Kerumunan pun mulai bergemuruh. Beberapa warga berteriak marah, bahkan ada yang hendak maju untuk membantu Tutik. Tapi Tutik mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Ia tidak butuh dibela. Ini bukan soal kalah atau menang secara fisik. Ini tentang menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari otot atau pangkat, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri tegak saat diinjak-injak. Dedi mundur selangkah, terlihat sedikit bingung. Ia mengira satu pukulan telak sudah cukup untuk membuat Tutik menangis dan menyerah. Tapi yang berdiri di hadapannya bukan perempuan lemah yang biasa ia gertak. Yang berdiri di hadapannya adalah cucu dari pria tua yang baru saja ia permalukan. Dan Tutik, si teknisi AC itu, tak akan memberinya ampun begitu saja. Tutik menarik napas panjang. Tubuhnya sedikit bergoyang karena menahan rasa nyeri,
tapi kedua kakinya tetap kokoh di atas tanah. Ia menegakkan bahunya, lalu bersiap. Karena dalam benaknya, ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ini tentang harga diri keluarganya, tentang semua warga yang pernah ditindas oleh kekuasaan semena-mena, dan tentang setiap orang yang terlalu lama memilih diam karena takut. Ia tahu, inilah waktunya untuk membalas. Bukan sekadar sebuah pukulan balasan, tapi sebuah pelajaran yang akan dikenang oleh semua orang. Pelajaran bahwa keberanian bisa muncul dari siapa saja, termasuk dari seorang perempuan biasa yang hari itu berdiri di hadapan polisi arogan dan menolak untuk tunduk. Tutik tahu ia tidak bisa membiarkan kekerasan itu lewat begitu saja tanpa balasan. Tangannya masih mengepal, rahangnya mengeras menahan sakit. Tubuhnya masih sedikit bergetar karena dampak pukulan barusan. Tapi pikirannya tetap tajam dan jernih. Ia tidak akan membalas dengan membabi buta. Tidak dengan emosi yang meledak-ledak, tapi dengan kendali dan presisi. Tutik mengambil satu langkah cepat ke belakang, sedikit merendahkan posisi tubuhnya untuk mencari keseimbangan. Lalu, dalam satu gerakan yang begitu cepat dan penuh perhitungan, ia mengayunkan kaki kanannya ke atas. Tendangannya lurus, kuat, dan tepat sasaran. Ujung sepatu kerjanya yang keras menghantam wajah Dedi dengan telak, tepat di bagian hidung. Krak! Suara benturan tulang yang patah menggema di halaman yang senyap. Disusul dengan pekikan singkat penuh kesakitan dari polisi itu, yang langsung kehilangan keseimbangan. Darah segar menyembur dari hidungnya yang bengkok, membasahi mulut, dagu, hingga seragam coklatnya. Tubuh besar yang tadi tampak begitu mengintimidasi itu kini ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk yang memalukan. Ia tak sempat bertahan, tak sempat menyerang balik. Tubuhnya terkapar di aspal panas, menggeliat kesakitan dengan kedua tangan menutup wajahnya yang berlumuran darah sambil meringis. Beberapa warga bersorak spontan, tak lagi bisa menahan diri. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kesombongan dan kekuasaan yang dibangun di atas arogansi bisa tumbang hanya oleh satu tendangan. Terutama, bila tendangan itu datang dari keberanian yang tulus dan amarah yang adil. Tutik berdiri tegak, napasnya sedikit terengah, memandangi lawannya yang kini terkapar tak berdaya. Matanya tidak menunjukkan rasa puas yang berlebihan, tapi jelas tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan. Ia tidak membenci Dedi sebagai pribadi, tapi ia membenci sifat semena-mena yang Dedi wakili, wajah korupsi dan penindasan dalam seragam. Baginya, tendangan itu bukanlah balas dendam, melainkan sebuah bentuk peringatan keras. Jangan pernah merasa kebal hukum hanya karena memakai lambang negara di dada. Di sekelilingnya, warga semakin banyak berdatangan, mengelilingi tubuh Dedi yang tergeletak. Mereka kini menyaksikan Tutik bukan lagi sebagai korban yang melawan, tapi sebagai simbol kemenangan mereka. Suasana halaman kantor polisi itu telah berubah menjadi saksi bisu dari ketegasan seorang rakyat kecil. Seorang perempuan muda, seorang teknisi AC, berhasil menggulingkan arogansi seorang aparat hanya dengan satu gerakan yang penuh keyakinan. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari di mana ketakutan dikalahkan oleh keberanian, dan kesewenang-wenangan dibungkam oleh satu tendangan yang tepat sasaran. Tutik tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, dia berdiri untuk semua warga yang selama ini diam. Dan hari itu, suara diam mereka berubah menjadi sorakan kemenangan yang menggema. Tubuh Dedi terbaring di atas aspal panas halaman kantor Samsat. Wajahnya berlumuran darah dan debu, napasnya berat dan tersengal, dan sorot matanya yang tadi penuh amarah kini kosong. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi teriakan arogan. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang membakar dan ketakutan yang dingin. Ia mencoba bangkit, menumpukan berat badannya pada sikunya, namun tubuhnya terlalu lemas dan rasa sakit di hidungnya terlalu hebat. Di hadapannya, puluhan pasang mata warga menatapnya tanpa simpati.
Ia bukan lagi aparat penegak hukum yang disegani, melainkan seorang pecundang yang akhirnya ditelanjangi oleh kebenarannya sendiri. Dedi mengangkat sebelah tangannya yang gemetar, berusaha meraih simpati. Suaranya keluar parau, bergetar oleh campuran rasa bersalah dan panik. Saya minta maaf. Saya hilaf. Gumamnya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara angin siang. Tutik tetap berdiri di tempatnya, tanpa bergeser sedikit pun. Wajahnya dingin dan tak menunjukkan emosi. Ini bukan tentang balas dendam pribadi, ini tentang penegasan sebuah prinsip. Ia membiarkan Dedi merangkak, bukan untuk mempermalukannya lebih jauh, tapi agar semua orang di sana melihat apa jadinya jika kekuasaan digunakan untuk menindas dan bukan untuk melindungi. Dedi terus berbicara. Kini suaranya sedikit lebih jelas meski masih tergagap. Saya minta maaf kepada bapak tua tadi. Saya minta maaf atas kelakuan saya selama ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi, katanya di tengah napas yang tersengal-sengal. Kerumunan warga terdiam. Tak ada yang bersorak, tak ada yang mencemooh. Mereka hanya menatap Dedi, yang sekarang bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan lambang kegagalan moral seorang aparat. Permintaan maaf itu jelas tidak datang dari kesadaran hati, tapi karena kekalahan dan rasa malu. Dan bagi Tutik, permintaan maaf seperti itu tetap perlu didengar, tapi tidak untuk diampuni begitu saja. Ia maju selangkah, lalu menunduk sedikit, menatap wajah Dedi yang berlumuran debu dan darah. Suaranya keluar dengan tegas, setiap katanya seperti sebuah cambuk yang menggetarkan seluruh halaman kantor itu. Kalau engkau masih punya rasa hormat pada seragammu, ingat ini baik-baik. Tugasmu melindungi, bukan memeras. Sekali lagi kau ulangi perbuatan ini pada rakyat, siapapun itu, aku yang akan datang lagi. Dan saat itu, aku tidak akan menahan diri. Dedi hanya bisa mengangguk dengan cepat, nyaris seperti anak kecil yang ketakutan dimarahi ibunya. Ia memalingkan wajah, tak sanggup lagi menatap mata Tutik yang tajam ataupun puluhan pasang mata warga yang menghakiminya. Tutik lalu berbalik. Ia berjalan perlahan, meninggalkan tempat itu dengan langkah yang sama tegasnya seperti saat ia datang. Warga yang menyaksikan kejadian itu tidak bersorak riuh seperti menonton pertandingan. Tidak. Mereka diam dalam kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Karena mereka tahu, apa yang baru saja terjadi hari ini lebih dari sekadar adu fisik. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi siapapun yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyat kecil. Dan pelajaran itu datang dari seorang perempuan muda yang tak membawa senjata, tak punya pangkat, tapi punya satu hal yang tak bisa dikalahkan, keberanian yang lahir dari ketulusan hati. Langkah Tutik meninggalkan halaman kantor polisi terasa berat. Bukan karena tubuhnya terluka, tetapi karena ia baru saja menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab banyak orang. Ia menoleh sejenak ke belakang, memandang Dedi yang masih terduduk lesu dan diam. Dengan suara yang lantang dan tajam, ia mengucapkan peringatan terakhirnya, sebuah kalimat yang langsung merasuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Jangan pernah injak rakyat kecil lagi. Karena tidak selamanya kami akan diam. Hari ini aku yang berdiri, besok mungkin yang lain akan berdiri juga. Ucapannya bukan sekedar ancaman, tapi sebuah penegasan moral yang mengguncang hati siapapun yang berakal sehat. Beberapa detik setelah kata-kata itu terlontar, suasana yang semula tegang perlahan berubah. Warga yang berkumpul mulai bersorak, bukan karena suka pada kekerasan, tetapi karena akhirnya mereka menyaksikan ada seseorang yang berani berdiri melawan kesewenang-wenangan yang selama ini mereka telan dalam diam. Hidup, Bak Tutik, teriak seorang pemuda dari barisan belakang. Kamu perempuan luar biasa, sahut yang lain, suaranya penuh kekaguman. Pujian demi pujian mengalir, bukan karena Tutik menang dalam duel,
tapi karena ia berani bicara dan bertindak saat semua orang memilih bungkam. Keberaniannya bukan hanya menampar wajah Dedi, tapi juga menggugah hati warga untuk tidak lagi pasrah pada keadaan. Beberapa warga maju dan menghampiri Tutik. Seorang ibu paruh baya menggenggam tangan Tutik dengan erat, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, kakeknya, Pak Hardjo, menepuk pundak cucunya dengan bangga, air mata haru mengalir di pipinya yang keriput. "Terima kasih, Enduk," ucapnya lirih namun penuh rasa hormat yang tak terhingga. Tidak ada medali, tidak ada kamera media yang meliput, tidak ada pidato resmi dari pejabat. Tapi yang Tutik terima hari itu jauh lebih mulia, rasa hormat yang tulus dari rakyat yang selama ini ditindas diam-diam. Mereka melihatnya bukan sekadar sebagai tukang servis AC, tapi sebagai sebuah simbol. Simbol bahwa keberanian bisa datang dari mana saja, bahkan dari mereka yang tak pernah dianggap penting. Dan sejak hari itu, nama Tutik menyebar cepat di kalangan masyarakat Jakarta. Bukan karena viral di media sosial, tapi karena kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke ruang tunggu puskesmas, dari pasar tradisional ke perempatan jalan. Ia menjadi bukti hidup bahwa yang dibutuhkan rakyat bukanlah pahlawan dengan seragam mewah, melainkan seseorang yang berani berkata, "Cukup," di tengah badai ketidakadilan. Tutik telah membuka mata banyak orang, bahwa diam hanya akan membuat penindas semakin berani. Dan hari itu, di halaman sebuah kantor Samsat yang panas, seorang perempuan biasa, berseragam teknisi, telah berdiri sebagai simbol